Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Istana Garuda TV. Dan pemirsa, program makan bergizi gratis mulai membawa perubahan di sebuah sekolah luar biasa di Sumba Barat Daya. Program ini dinilai telah membantu anak-anak difabel lebih fokus belajar, lebih stabil emosinya, serta meringankan beban keluarga dan sekolah melalui penyediaan makan bergizi bagi siswa. Para siswa ini diketahui sebagian besar berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Program makan bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa Negeri Laura menghadirkan perubahan yang terasa langsung di ruang kelas. Anak-anak dengan hambatan intelektual termasuk Down syndrome kini lebih mampu bertahan mengikuti pelajaran hingga selesai. Mereka tidak lagi mudah gelisah dan kehilangan fokus seperti sebelumnya. Perubahan itu diamati langsung oleh Kepala Sekolah Maria Dolorosa Mada yang melihat kestabilan emosi siswa meningkat setelah kebutuhan makan siang mereka terpenuhi. Sebelumnya suasana hati anak-anak kerap berubah sebelum waktu belajar berakhir karena kondisi fisik yang lemah. Sekolah ini melayani puluhan siswa dengan beragam kebutuhan khusus. Tercatat 68 anak belajar di sana, meski sebagian masih terkendala administrasi sehingga belum seluruhnya masuk data resmi pendidikan. Selain itu, sejak beberapa tahun terakhir, sekolah juga membuka kelas jauh di wilayah Kodi Utara agar 3 desa terpencil tetap mendapatkan layanan pendidikan. Jenis layanan pendidikan yang diberikan cukup beragam. Sekolah menangani siswa tunarungu wicara, tunadaksa, autis grahita, Down syndrome lambat belajar, serta telah membuka kelas tunanetra meski belum ada peserta didiknya. Sekitar 40 siswa tinggal di asrama yang menjadi bagian penting dari sistem pengasuhan sekolah. Di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga siswa menjadi tantangan besar. Hampir seluruh orang tua hidup dalam keterbatasan, bahkan ada keluarga yang harus menjual hasil panen kecil hanya untuk membayar ongkos transportasi anak kembali ke sekolah. Oleh karena itu, guru sering turun langsung membantu menjemput dan mengantar siswa. Asrama memang tidak memungut biaya, namun kebutuhan harian tetap besar. Konsumsi pakaian, perlengkapan mandi, hingga alat makan harus dipenuhi dari dana terbatas, serta bantuan donatur yang tidak selalu tersedia. Kondisi ini membuat menu makanan anak sering sederhana dengan porsi terbatas. Keterbatasan asupan makanan inilah yang selama ini mempengaruhi energi anak-anak. Tubuh yang tidak cukup kuat membuat mereka lebih mudah lelah dan emosional, sehingga proses belajar tidak optimal. Sejak sekitar 3 minggu program makan bergizi gratis hadir, perubahan mulai terasa jelas. Anak-anak datang ke sekolah dengan lebih antusias, mampu duduk lebih lama di kelas, serta menunjukkan ekspresi wajah yang lebih cerah. Bagi siswa yang tinggal di asrama, manfaatnya juga signifikan. Dengan makan siang yang telah terpenuhi di sekolah, beban konsumsi harian menjadi lebih ringan, sehingga pengelola asrama bisa mengatur kebutuhan lainnya dengan lebih baik. Perjalanan sekolah ini sendiri tidak mudah. Sejak dipimpin pada 2019, berbagai tantangan harus dihadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kondisi sosial ekonomi keluarga siswa. Namun perlahan situasi berubah dan kehadiran program makan bergizi menambah optimisme baru bagi guru maupun siswa. Karena kan mereka ini kan moodnya suka berubah-ubah. Sebelum terima MBG itu ya baru jam-jam berapa moodnya mereka dalam kelas itu moodnya sudah berubah. Ya mereka makan juga Pak, makan sehari 3 kali, tetapi ya, mungkin dengan lauk yang seadanya, lauk dengan juga porsi yang terbatas. Tapi setelah menerima MBG mereka lebih bersemangat. Mereka lebih bisa bertahan ada dalam kelas. Ya setelah ada MBG ya ini mukanya cerah sekali anak-anak saya, nanti bisa dilihat. Makannya itu boleh dibilang kalau di asrama mereka akhirnya cuma makannya malam. Karena memang sangat terbantu dengan MBG ini. Kalau awal-awal mungkin banyak duka, tetapi semakin ke sini semakin mengenal anak-anak ini, duka itu bisa berubah menjadi suka.
Kini satu porsi makan siang tidak lagi dipandang sekedar pemenuhan kebutuhan dasar. Ia membantu menenangkan, menstabilkan dan memberi kesempatan lebih luas bagi anak-anak difabel di Sumba untuk belajar dengan lebih utuh serta menjalani hari sekolah dengan senyum yang bertahan lama.